terima kasih Bapak dan Ibu sudah join. Kita punya highlight di siang hari ini adalah The Story of LNG Carrier. Sebuah kisah dari kapal pengangkut LNG. Without further ado, kita lanjut untuk mulai ke acara siang hari ini, supaya kita bisa lebih segera mengetahui dagingnya seperti apa. Saya izin untuk men-share video juga. Apa suara terdengar? Terdengar, Mas Rahman? Suara video itu tidak terdengar ya? Iya. Oke. Jadi intinya adalah ketika LNG digunakan, terutama ketika LNG plant, kita lanjut ke value chain ya. Ya, seperti terlihat bahwa ini more or less adalah A to Z dari LNG sendiri. Dimana yang seperti kita ketahui, LNG plant merupakan fasilitas yang menghasilkan LNG yang dimana sebelumnya sudah dialirkan gas dari upstream masuk ke LNG plant, kemudian dilakukan proses liquefaction sehingga berbentuk LNG. Setelah itu, dari LNG akan ditransportasikan atau didistribusikan ke midstream ataupun ke wilayah yang ada di bagian pertengahan untuk melakukan logistik. Midstreamnya ketika mengirimkan dari LNG carrier bisa ke berupa land-based receiving terminal atau onshore storage, bisa juga ke seperti yang ada di fasilitas bagian LNG sendiri, yakni di FSRU Lampung. Sehingga ada dua opsi ketika di midstream, setelah dari FSRU Lampung maupun dari land base, nantinya akan diubah atau dilakukan regasifikasi menjadi gas. Gas itu akan dialirkan untuk kebutuhan masing-masing customer ataupun end user dan off-taker, yakni mostly adalah dari power plant, kemudian industri, sampai dengan konsumer terkecil, yakni misalkan di pipa gas di rumah Bapak dan Ibu perwira sekalian. Oh iya. Ya, untuk selanjutnya kita mengetahui bahwa kapal mungkin sudah dari dulu, terutama Bapak dan Ibu yang menggemari film, itu let's say Titanic dari awal abad ke-20, tahun 1900 dari Southampton, dari UK bertolak ke USA. Sedangkan untuk LNG carrier sendiri seperti apa? Nah, LNG carrier perkembangannya dari sekitar tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Di mana memang ada perubahan paradigma yang dibagi sebanyak 3 fase, yakni dari sekitar 1960 sampai dengan pertengahan 2000 hingga ke pertengahan 2010-an, kemudian dari pertengahan 2010-an hingga sekarang dan nanti. Dari segi waktu, ada juga perubahan pada pola transportasi LNG-nya sendiri. Di awalnya yakni hanya dari traditional liner atau P2P yang disebut port to port atau point to point. Jadi benar-benar dedicated bolak-balik seperti itu. Misalkan hitungannya dari kantor bagian LNG di Ketapang, dari situ ke Central Park bolak-balik kayak angkot gitu kan, tidak ada rute yang lain. Sedangkan kalau di generasi selanjutnya yang di tengah, portfolio model lebih ke bahwa adanya pemain-pemain LNG portfolio. Yakni maksudnya LNG portfolio adalah perusahaan yang memiliki supply LNG di berbagai region untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi supply LNG itu bisa dari mana-mana, tidak hanya dari satu lokasi. Sedangkan untuk saat ini, LNG banyak digunakan juga sebagai komoditas. Jadi apabila Bapak dan Ibu familiar dengan istilahnya spot charter LNG ataupun ada tender terkait spot, jadi benar-benar kebutuhan LNG itu bisa kebutuhan yang tidak terlalu secara jangka panjang. Jadi misalkan hanya dilakukan ketika grafik demand sangat meningkat, keperluannya sangat meningkat. Misalkan ternyata, contohnya misalkan di Jepang atau di Korea, ternyata di Desember ini musim dinginnya sangat lebih dingin ketimbang musim-musim sebelumnya ataupun tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diperlukan gas yang lebih banyak untuk menghangatkan diri sepanjang musim dingin yang ekstrim tersebut. Sehingga saat itu LNG sebagai komoditas akan memenuhi kebutuhan gasnya. Nah, dari kondisi tersebut, adanya juga penyesuaian dari kontrak, karena menyesuaikan dari bisnis modelnya.
Yang awalnya tahun 1060-an sampai dengan 2000 itu back to back kontraknya cukup panjang. Bisa sampai 20 tahunan. Case paling mudah itu salah satu di Indonesia adalah yang ada di Bontang. Itu dari sekitar tahun 1970 sampai dengan 2010 ada continuous kontrak yang bisa diperpanjang sampai dengan di tahun lalu kalau tidak salah, terutama ketika ke Jepang gitu. Jadi ada kepastian demand yang dibutuhkan. Sedangkan untuk yang generasi berikutnya, kontraknya semakin pendek dengan kebutuhan yang hanya sekitar 7 sampai 15 tahun. Nah, yang semakin challenging adalah yang sedang kita alami saat ini. Karena ternyata short term kontrak itu dimungkinkan selama 1 sampai dengan 7 tahun. Kenapa menjadi tantangan? Karena ketika kita melakukan investasi, contohnya kita membangun terminal atau kita mengadakan kapal, lifetime fasilitas itu akan lebih tinggi ketimbang dari kontraknya gitu. Jadi nanti ibaratnya kalau kontraknya udah mau selesai, tapi barangnya kita masih ada gitu. Mau dikemanain kayak gitu. Sedangkan yang tipe-tipe lainnya adalah kategori dari engine-engine yang berbeda. Mohon maaf Mbak Kiki, sepertinya ada noise ya? Tadi sih agak tersendat suaranya. Cuma coba gimana lagi Oke, Mas. ya. Udah clear lagi? Ya. Nanti apabila ada suara noise ataupun suara saya kurang terdengar, mohon bantuan untuk dapat di-interrupt Mbak Kiki. Untuk slide yang ini adalah penjelasan secara garis besar terkait dengan cargo tank dan propulsion LNG carrier. Seperti terlihat pada gambar bahwa ini adalah model dari LNG carrier pada umumnya, di mana terdiri dari tangki-tangki yang di dalamnya ada insulation dan juga kargo untuk adanya LNG yang masuk. Kemudian dari superstructure atau bagian atasnya ada exhaust, hasil dari pembakaran bahan bakar untuk melakukan sistem propulsi agar kapalnya bisa bergerak menggunakan baling-baling tapi bukan yang bambu. Kemudian engine-nya juga dapat dilihat dan juga ada gearbox untuk reduction gear ya. Next, kita bahas terkait dengan cargo tank atau tangki penyimpanan LNG carrier. Kenapa penting atau kenapa di highlight cargo tanknya? Karena ini adalah yang membedakan LNG carrier dengan kapal-kapal lainnya. Misalkan kapal bakerir atau curah kering, atau kapal kontainer, ataupun general cargo seperti itu. Jadi karena yang dibawa LNG, yang seperti kita ketahui memiliki temperatur minus 160 derajat Celcius, sehingga tangkinya itu harus liquid tight cell. Jadi kedap air seperti itu, tapi mampu menahan temperatur yang sangat ekstrim. Secara kategori cargo tank dibagi dua, yakni independent dan integrated gitu. Jadi mungkin kalau politik ada independen dan partai, tapi kalau tangki ada independen dan integrated. Maksudnya integrated ada seperti apa? Jadi integrated adalah tangkinya dibuat terintegrasi dengan badan kapal. Jadi contohnya kalau kita balik ke gambar ini, jadi seperti di kapal itu udah otomatis juga disusun atau dibangun tangki-tangkinya gitu. Sedangkan kalau independen, kapalnya dibuat, bangunannya, lambungnya, sebagainya, di tempat yang lain, tangkinya juga dibuat. Nanti baru ketika semuanya sudah selesai akan dijodohkan, seperti itu. Nah, tangki independen sendiri berdasarkan IMO terbagi dari tipe A, tipe B, dan tipe C, yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik masing-masing. Ini adalah perbedaan secara mendasar terkait dengan integrated tank dan independent tank. Di mana integrated punya satu jenis, independent punya 3 jenis yang tadi disampaikan A, B, dan C. Membran ini memiliki base ratio of cargo volume against gross tonnage, itu yang baik seperti itu. Jadi ibaratnya kalau jumlah kargonya berapa dengan gross tonnage berapa itu rasionya sangat lebih baik ketimbang tipe-tipe tangki yang lain. Kemudian adanya full cargo range. Karena kan kenapa disebut full cargo range? Sepanjang kapal ataupun sebesar kapal itu menyesuaikan tangkinya karena kan integrated, menyesuaikan dengan badan dari kapalnya sendiri yang dibuat. Kemudian ini no flooding of cargo hold karena tangki terintegrasi jadi ada double layer untuk preferensi dari leakage-nya atau kebocorannya. Sedangkan untuk kategori-kategori ataupun karakteristik dari tipe A, B, dan C
seperti ini. Untuk tipe A apabila dibandingkan dengan tipe C memiliki volume lebih besar. Sedangkan tipe A karena jaraknya yang melintang itu lebih anti rolling dan anti pitching. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketahui, kapal itu karena dia berada di laut, punya istilahnya 6 derajat kebebasan. Jadi rolling, pitching, dan sebagainya itu yang gerakan maju mundur, kemudian kanan kiri dan atas bawah gitu. Jadi untuk tipe A itu lebih stabil. Sedangkan MOS yang bentuknya bulat-bulat seperti onde ini, onde-onde, itu lebih punya stabilitas karena distribusinya lebih merata untuk kargonya. Dan untuk yang tipe C, ini lebih fleksibel dalam pengoperasian. Karena tipenya bilob seperti itu dan lebih bisa dimobilisasi, dipindah-pindahkan. Nah, setelah kita ngomongin cargo tank, kategori LNG carrier juga dibagi ke sistem propulsinya atau sistem penggerak. Untuk sampai saat ini, umumnya dibagi 3, yakni steam turbine, DFDE atau TFDE, yakni dual fuel diesel electric dan tri-fuel diesel electric. Kemudian ada M-type electronically gas injection atau biasa disapa MEGI gitu kan. Nah, punya advantage dan disadvantage masing-masing dan juga faktor operasional yang berbeda-beda. Kita bahas dulu yang paling jadul, ini steam turbine yang banyak digunakan hingga di tahun 2000-an. Steam turbine ini simple karena cuma terdiri dari steam boiler, main turbine, condenser, dan feed pump. Jadi punya advantage di initial cost yang lebih rendah, lebih reliable, dan jangka waktunya lebih panjang. Disadvantage-nya terutama di low thermal efficiency, sehingga OPEX faktornya ataupun pola pengoperasian membutuhkan pola konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi atau lebih boros ketimbang yang lain. Yang kedua, yang berkembang terutama di 2000-an awal sampai dengan 2010-an, itu di DFDE atau TFDE. Sebenarnya sama, intinya dual fuel diesel electric dan tri fuel diesel electric. Cuma membedakan dual fuel hanya mengkonsumsi MGO dan gas, sedangkan kalau tri fuel selain bisa MGO atau marine gas oil dan gas, bisa juga heavy fuel oil atau HFO. Nah, ini secara kelebihan punya efisiensi thermal yang lebih tinggi, bahan bakarnya juga lebih hemat. Disadvantage-nya kalau ada tambahan perlengkapan ataupun aksesoris lebih banyak dibanding steam turbine, punya less optional space. Dan juga apex faktornya memiliki engine maintenance cost yang lebih daripada steam turbine. Nah, kemudian yang terakhir saat ini banyak dilakukan atau dipilih sebagai new build order adalah MEGI. Ini punya high thermal efficiency yang lebih tinggi ketimbang yang lain, low fuel consumption, dan ini yang saat ini sedang hangat-hangatnya itu lebih environmental friendly. Kenapa lebih environmental friendly? Sebenarnya dari DFDE dan MEGI ini mirip, cuma di MEGI ini juga ditambahkan adanya exhaust gas recirculation untuk mengurangi emisi karbon. Sehingga disadvantage-nya jelas adanya higher initial cost. Dan juga advantage-nya MEGI ketimbang yang DFDE adalah MEGI itu bisa 3 mode bahan bakar. Yang pertama fuel mode atau mode bahan bakar menggunakan marine gas oil atau hanya bensin ataupun hanya dalam bentuk diesel. Kemudian yang kedua bisa gas mode, yakni mainly gas, bisa disupport seperti itu, 99% bisa gas dengan sekitar 1% untuk injection aja untuk yang fuel oilnya. Sedangkan yang terakhir itu bisa share, bisa mix antara gas sama marine gas oil. Nah, ini adalah perkembangan pembangunan kapal dari tahun ke tahun, ini dari tahun 2017 hingga nanti proyeksinya di tahun 2021. Memang fluktuatif karena dari kategorinya kapal sendiri pembangunan berdasarkan kebutuhan proyeksi gas ke depan. Jadi ada korelasi antara banyaknya jumlah kapal sama adanya kebutuhan gas di masa depan. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa untuk saat ini industri LNG itu sudah dalam bentuk komoditas gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu 3 bulan ke depan, 2 bulan kita perlu LNG seperti itu, apakah ada kapal yang bisa ngangkut? Bisa gitu. Jadi di pasar market seringnya ada yang available, tapi kita juga harus memperhatikan hal terkait dengan tipe engine-nya seperti apa, tipe propulsinya seperti apa, jarak dari lokasi ngambilnya sejauh apa. Nah, ini
seperti dilihat, kategorinya terutama ketika kita lihat harga-harga charter LNG carrier adalah dari sistem propulsinya. Ada yang warna merah, ada yang paling mahal, yaitu yang tadi Megi, karena teknologi terkini, lebih environmental friendly. Yang di bawahnya Megi itu yang DFDE, dan di bawahnya lagi yang paling murah adalah steam turbine yang sudah jadul. Nah, di masa depan itu seperti apa? Dan komponen harga operasional kapal itu bagaimana? Intinya adalah seperti terlihat di grafik sebelah kiri, itu ada lima komponen utama dari adanya harga penyusun OPEX dari LNG carrier, yakni charter rate atau harga sewa kapal, kanal fee ini kalau ternyata kapalnya melewati kanal-kanal seperti contohnya yang ada di Suez Canal sekarang. Suez Canal itu contohnya kalau buat LNG paling banyak digunakan kalau dari Arab Saudi atau Timur Tengah mau mengarah ke Europe, seperti itu karena melewati Suez Canal yang ada di Mesir. Kemudian bunkers itu untuk untuk proses filling bahan bakar ya. Kemudian port cost adalah biaya ketika LNG carrier loading maupun unloading atau bongkar muat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah boil off rate. Jadi ketika LNG ditaruh kemudian ditransportasikan, itu kan mau tidak mau ada gas yang terbuang secara tidak langsung seperti itu. Nah, di masa depan itu ternyata market itu lebih banyak yang favorable Megi ataupun DFDE, jauh ketimbang yang steam turbine. Karena di steam turbine semakin tahun semakin banyak yang uncommitted seperti itu. Karena mungkin steam turbine walaupun harga charter rate-nya lebih rendah, tapi faktor-faktor lainnya terutama dari bore itu akan lebih boros seperti itu. Nah, ini adalah kondisi ketika mau buat kapal baru, new build, ataupun ketika beli kapal second atau second hand. Ini adalah sekitar harga-harganya. Yang tertinggi bisa sampai kalau yang ini rekornya di 250 kan seperti itu, udah level Sultan sekitar di tahun 2009. Kemudian di tahun 2020 menyesuaikan juga dengan harga gas sebenarnya, menyesuaikan seperti itu. Kemudian second hand-nya juga bervariasi, tapi rata-rata akan lebih rendah. Yang pasti ya akan lebih rendah ketika yang sudah tua atau di atas 30 tahun atau di atas 15 ketimbang yang masih muda. Nah, last but not least, akan memperkenalkan sedikit terkait berbagai wajah dari LNG carrier atau LNG transport. Ada 5 utamanya. Ada LNG carrier, FLNG, FSRU atau FSU, kemudian LNG bunker vessel, dan yang terakhir sebenarnya bukan LNG carrier tapi LNG fuel vessel. Oke. Kita cek this out satu-satu. LNG carrier intinya tadi mentransportasikan LNG dari lokasi loading ke unloading, jumlahnya sekitar lebih dari 600 unit sampai saat ini. Kemudian ada juga FSRU atau FSU, yakni Floating Storage Regasification Unit, yang mengkombinasikan fungsi LNG penyimpanan dan juga regasification system, sehingga semuanya bisa berada di atas satu kapal yang sama. Kalau FSU berarti tidak ada regasification ya, hanya penyimpanan. Salah satunya jelas ini adalah foto dari PGN FSRU Lampung. Kemudian ada FLNG. FLNG adalah fasilitas floating atau terapung LNG plant yang mengubah dari gas menjadi LNG. Ini contohnya ada di Australia dan juga di Malaysia. Kemudian yang sedang in saat ini, terutama dengan Compliance Regulation IMO 2020, yang konsumsi bahan bakar kapal itu harus memiliki kandungan sulfur karbon yang rendah, sekitar di bawah 0,5%, sehingga salah satu opsinya adalah menggunakan bahan bakar LNG, menggantikan diesel oil ataupun heavy fuel oil. Sehingga banyak adanya kapal kecil seperti ini, namanya LNG bunker vessel, yang ngisi LNG sebagai bahan bakar ke kapal kontainer yang sudah bisa pakai LNG sebagai bahan bakar. Jadi ibaratnya kalau mobil atau di darat itu ibaratnya ini SPBU berjalan kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah saat sekarang macam-macam kapal kargo yang sudah bisa menerima LNG sebagai bahan bakar. Ini contohnya ada kapal bakteri atau curah kering yang mengangkut biji besi di Australia ke China. Di sini di atasnya ada yang ginuk-ginuk
atau imut-imut ini adalah LNG tanknya. Jadi ini LNG-nya dimasuk ke sini sebagai liquidnya, sebagai bahan bakaran, nanti dialirkan ke sistem propulsinya untuk dilakukan pembakaran. Oke, kalau dari kami rasanya pengen seperti Aladin, tapi ternyata hanya sebatas rumpi. Terima kasih sudah join. Stay safe, healthy, and happy Bapak dan Ibu penerima PLI.